Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Juli Haryani dengan NIM 1903842020047 dari Universitas Maritim Raja Ali Haji. Di sini saya akan menjelaskan metode FAM atau Vogel's Approximation Method, yang mana ini merupakan mata kuliah program linear yang diampu oleh Ibu Asis Prof. Mirta Vera, SPD MPD. Untuk itu, mari kita langsung saja masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pengertian dari metode FAM. Metode FAM atau Vogel's Approximation Method ini merupakan metode yang lebih sederhana penggunaannya daripada stepping stone yang kemarin kita bahas, karena tidak memerlukan closed path atau jalur tertutup. Metode FAM ini dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Nah, cara ini dilakukan secara berulang-ulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Kemudian, adapun prosedur atau langkah-langkah pemecahan dengan metode FAM ini. Yang pertama, hitung atau cari perbedaan atau selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Yang kedua, pilih baris atau kolom dengan nilai selisih terbesar. Lalu beri tanda kurung atau dengan kata lain kita beri tanda. Jika nilai pada baris atau kolom adalah sama, maka kita pilih yang dapat memindahkan barang paling banyak. Yang ketiga, dari baris atau kolom yang dipilih pada langkah kedua, tentukan jumlah barang yang bisa terangkut dengan memperhatikan pembatasan yang berlaku bagi baris atau kolomnya serta sel dengan biaya terkecil. Yang keempat, hapus baris atau kolom yang sudah memenuhi syarat sebelumnya, yang mana supply telah dapat terpenuhi. Jadi jika pada supply sudah dipenuhi dengan memenuhi kriteria, maka kita dapat hapus baris atau kolom tersebut karena sudah memenuhi syarat. Yang terakhir, langkah yang kelima ialah ulangi langkah 1 sampai 4 hingga semua alokasi terpenuhi. Nah, untuk lebih memahami, kita masuk ke contoh soal. Sebuah perusahaan beras terkenal mengangkut produk beras dari 3 pabrik yang berbeda dengan kapasitas 90 ton, 60 ton, dan 50 ton. Hendak mengirim ke 3 gudang dengan kebutuhan masing-masing adalah 50 ton, 110 ton, dan 40 ton. Dengan biaya pengirimannya ini dalam bentuk ribuan dari pabrik ke gedung disajikan dalam tabel berikut. Nah, jadi ini tabelnya, tabel dari biaya transportasi dari pabrik ke gudang. Nah, tabel ini kita ubah menjadi seperti ini. Yang tadi tabelnya seperti ini, kita ubah angka-angka ini kita masukkan ke dalam sel kecil. Nah, untuk penyelesaiannya, ini di sini saya bertahap, di mana pada dalam satu tahap itu mencakup 4 langkah tadi. Nah, pada tahap 1 ini, langkah pertama, kita harus mencari selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Nah, kita akan mencari selisih antara baris dan kolom ini. Pertama, kita ke baris dulu. Pada baris pertama, nilai terkecilnya itu 8, kita kurangkan dengan 5, maka dapat 3. Kemudian untuk baris yang kedua, 15 kita kurangkan 10, dapatnya 5. Lalu untuk baris yang ketiga, 19 dikurang 10 dapatnya 9. Dan sekarang kita ke kolom pertama. Kolom pertama itu yang terkecil 20 dikurang 15 sama dengan 5. Lalu kita ke kolom yang kedua yaitu 10 dikurang 5 sama dengan 5. Lalu kolom ketiga yaitu 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, untuk langkah selanjutnya, dari di antara selisih antara baris dan kolom ini kita pilih mana selisih yang paling besar. Nah, di sini selisih yang paling besar ialah angka 9, di mana kita akan mengisi kapasitas maksimal dengan di dalam baris ketiga ini, di mana cari sel biaya terkecil pada baris dan isikan dengan kapasitas maksimal. Nah, kita dari baris ini kita akan mengisikan
dengan mencari sel terkecil. Nah, di baris ini sel terkecilnya itu pada sel yang ke-10, sel 10 ini. Jadi kita masukkan maksimalnya di sini 50. Maka kita masukkan 50. Nah, karena di sini kapasitasnya sudah 50 sesuai dengan persediaan, maka untuk kolom A3 dan C3 itu tidak perlu diisi lagi karena kapasitas sudah terpenuhi, sudah habis. Nah, lalu kita masuk ke tahap yang kedua, di mana langkah yang pertama itu sama, mencari selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Nah, untuk baris pertama, 8 dikurang 5 sama dengan 3. Kemudian baris yang kedua sama dengan 15 dikurang 10 sama dengan 5. Untuk baris yang ketiga ini kapasitas penuh. Kenapa? Karena sini sudah terisi, sudah tersuplai 50 sesuai dengan persediaan. Jadi kapasitasnya penuh, tidak perlu kita cari nilai selisih lagi. Kita lanjut ke kolom yang pertama, yaitu 20 dikurang 15 sama dengan 5. Kenapa 20 dikurang 15? Karena ini tidak perlu lagi ya, ini tidak perlu terpakai. Lalu 20 dikurang 5 sama dengan 15. Kenapa tidak 10 kurang 5? Kenapa harus 20 kurang 5? Nah, di sini sudah tidak terpakai karena sudah disuplai. Jadi kita hapuskan kolomnya. Kan sudah dikatakan pada langkah jika sudah terpenuhi, maka kita hapus baris atau kolom tersebut. Maka kita gunakan 20 dikurang 5 sama dengan 15. Kita lanjut ke kolom 3, yaitu 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, di antara selisih kolom dan baris ini, yang paling besar ialah 15. Nah, di mana langkah selanjutnya kita akan cari sel biaya terkecil pada kolom dan isikan dengan kapasitas maksimal. Nah, pada kolom ini kita cari sel yang terkecil. Sel terkecilnya ialah 5. Nah, dari 5 ini kita akan isikan, kita akan menyuplai. Di sini kita akan menyuplai 60. Kenapa 60? Karena kita sesuaikan dengan 110 ini. Jika sudah pada gudang B sudah tersuplai 50, sedangkan permintaan 110, maka di sini kita akan menyuplai lagi 60. Sehingga 60 tambah 50 yaitu 110. Maka kapasitas ini sudah terpenuhi sehingga pada kolom B2 tidak perlu diisi. Kita lanjut ke tahap 3. Sama seperti tadi, langkah pertama itu mencari selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom. Kemudian, untuk baris pertama itu, kita kurangkan 20 dikurang 8 sama dengan 12. Lalu 15 dikurang 10 sama dengan 5. Yang baris ketiga kapasitas penuh, jadi tidak perlu dicari. Kita lanjutkan ke kolom 1, yaitu 20 dikurang 15 sama dengan 5. Untuk kolom 2, kapasitas penuh. Dan untuk kolom 3, 10 dikurang 8 sama dengan 2. Nah, di antara nilai selisih ini yang paling besar ialah 12. Jadi, kita akan cari sel biaya terkecil pada baris dan isikan dengan kapasitas maksimal. Nah, di sini sel terkecilnya ialah 8. Maka kita akan masukkan nilainya 30. Kenapa 30? Karena di sini persediaannya 90, yang di gudang B sudah tersuplai 60, maka di sini 30. Sehingga untuk kolom A1 tidak perlu diisi. Nah, kemudian kita cari lagi untuk yang kosong-kosong ini. Nah, karena di sini tadi sudah tersuplai 30, maka di sini kita suplaikan 10. Sehingga permintaan 40 tadi sudah terpenuhi. Nah, kita lanjut untuk yang kosong ini, untuk kolom A2. Nah, pada A2 ini, sini persediaannya 60. Sedangkan disuplai cuma 10. Berarti sini masih ada sisa 50. Maka kita isi 50 sesuai dengan permintaan yang di sini. Nah, karena antara permintaan dan persediaan sudah sesuai dengan kapasitasnya, masing-masing, maka dapat disusun ke tabel baru. Berikut tabel barunya. Nah, inilah tabel barunya di mana untuk yang terisi kolomnya itu kolom B1, C1, A2, C2, dan B3. Dari tabel tersebut kita dapat biaya transportasinya, yaitu kita kalikan terlebih dahulu, yaitu
60 dikali 5 ditambah 30 dikali 8 ditambah 50 dikali 15 ditambah 10 dikali 10 ditambah 10 ditambah 50 dikali 10. Sehingga kita dapatkan 300 ditambah 240 ditambah 750 ditambah 100 ditambah 500 sama dengan 1890. Ingat, biaya transportasi ini dalam ribuan, maka nanti kita akan kalikan dengan 1000, sehingga karena antara permintaan dan persediaan sudah sesuai dengan kapasitasnya masing-masing, maka ketiga pabrik akan mengirimkan produk berasnya dengan formulasi sebagai berikut. Untuk pabrik pertama atau pabrik 1 mengirimkan ke gudang B sebanyak 60 ton, nih 60 ton, dan ke gudang C sebanyak 30 ton, ke gudang C sebanyak 30 ton. Lanjut ke pabrik 2, mengirimkan ke gudang A sebanyak 50 ton. Pabrik 2 memungkinkan ke gudang A sebanyak 50 ton, kemudian ke gudang C sebanyak 10 ton. Dan lanjut ke pabrik yang terakhir, pabrik 3, ia mengirimkan ke gudang B sebanyak 50 ton. Nih, gudang B sebanyak 50 ton. Nah, sehingga dengan jumlah biaya transportasi minimumnya adalah Rp1.890.000. Nah, inilah penggunaan metode FAM yang lebih mudah daripada metode stepping stone. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya jelaskan. Apabila ada terkurang, saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.